Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani dari kelas B Indralaya dengan NIM 1606101182429016. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, larutan adalah suatu campuran zat terlarut dengan zat pelarut. Nah, zat terlarut atau solut adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit. Zat ini digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain. Nah, struktur dari zat terlarut ini tidak berubah. Selanjutnya ada pelarut atau solvent. Nah, zat ini adalah zat yang melarutkan zat terlarut. Nah, biasanya dalam jumlah yang lebih banyak. Struktur zat pelarut dapat berubah. Berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan listrik, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit adalah suatu larutan yang dapat menghantarkan listrik karena zat terlarutnya terionisasi menjadi ion-ion. Nah, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak menghantarkan listrik karena zat terlarutnya tidak terionisasi menjadi ion-ion. Nah, berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan listrik, larutan elektrolit ini dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Ciri-ciri dari larutan elektrolit ini sendiri, yang pertama dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, larutannya terionisasi sempurna. Yang ketiga, apabila dengan percobaan nyala lampunya terang dan menghasilkan gelembung gas dalam larutannya. Contoh dari larutan elektrolit kuat ini ada natrium klorida, asam klorida, natrium hidroksida, dan lain sebagainya. Larutan elektrolit lemah yaitu hanya terionisasi sebagian, daya hantar yang lemah, lalu lampu menyala dengan redup dan hanya menghasilkan sedikit gelembung gas. Contoh dari larutan elektrolit lemah ini ada asam asetat, amoniak, hidrogen cyanida, aluminium hidroksida, asam fluorida, dan yang lain sebagainya. Menurut teori Arrhenius, dalam larutan zat elektrolit terurai menjadi ion-ion yang bermuatan listrik, dan ion-ion tersebut selalu bergerak bebas. Nah, zat elektrolit kuat terurai dengan sempurna sehingga menghasilkan lebih banyak ion. Zat elektrolit lemah terurai sebagian sehingga jumlah ion yang dihasilkan lebih sedikit. Dalam larutan, zat non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion, melainkan tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik. Nah, kemampuan suatu zat untuk terion dalam larutannya dinyatakan dengan derajat ionisasi. Elektrolit kuat derajat ionisasinya sama dengan 1, elektrolit lemah derajat ionisasinya lebih besar dari 0 tetapi lebih kecil dari 1. Dan untuk non-elektrolit derajat ionisasinya sama dengan 0. Selanjutnya ada contoh soal, data hasil pengujian daya hantar listrik beberapa larutan. Nah, di sini terdapat 5 larutan. Nah, ada pengamatan, yaitu nyala lampu dan gelembung gas. Yang pertama, nyala lampu terang, gelembung gas ada. Larutan yang kedua, nyala lampu tidak menyala dan gelembung gas tidak ada. Larutan yang ketiga, tidak menyala, gelembung gas ada. Larutan yang keempat, tidak menyala dan gelembung gas tidak ada. Dan larutan yang kelima, redup, nyala lampunya, dan gelembung gas ada. Nah, berdasarkan data tersebut, larutan non-elektrolit adalah larutan nomor, nah bisa kita ketahui di sini, larutan non-elektrolit itu kan yang tidak bisa menghantarkan listrik, sehingga tidak ada reaksi dalam larutan, bahkan dalam nyala lampunya. Jadi kita bisa simpulkan yang tidak menyala ada dua, yaitu larutan nomor 2 dan larutan nomor 3. Nomor 4. Jadi jawabannya adalah E, 2 dan 4. Untuk contoh soal yang kedua, ke dalam air ditambahkan cuka atau CH3COOH dan alkohol C2H5OH, kemudian diuji sifat listriknya. Spesi kimia yang menghantarkan arus listrik adalah, nah, dapat kita ketahui bahwa cuka atau CH3COOH ini adalah elektrolit lemah. Nah, sesuai dengan ciri-cirinya, elektrolit lemah itu terionisasi dengan sebagian. Jadi CH3COOH ini akan terionisasi menjadi CH3COO- dan H+. Nah, untuk alkohol atau C2H5OH ini adalah larutan non-elektrolit. Jadi, alkohol ini tidak ada spesi kimia yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi, jawabannya adalah D, CH3COO- dan H+. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.